Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue akan mereview HG Gundam H2 Magnum dari series Build Diver. Dia pilotnya Kyoya Kujo, salah satu S player atau top tier di server GBN. Dia salah satu tokoh utama ya, pemimpin buildnya Avalon, build yang paling populer gitu di ceritanya. Dia saingan sama Riku ya. Jadi waktu pas pertama Riku login, dia ketemu tuh sama Riku ya. Terus dia pura-pura jadi orang lain pakai topeng, dan dia ngemodif si Gundam H2 Magnum ini jadi H2 Darkhound ya waktu itu. Oke, seperti ini dia bagian box art depannya. Dia ada Gundam ya, H2 Magnum, terus dia ada ini nih. Jadi ciri khas H2 ya, dia bisa berubah ke mode pesawat. Ini namanya Phoenix mode. Di sini ada tulisannya HG Build Diver. Di sini ada logo seriesnya Build Diver ya, kalau nggak salah tuh. Ini kecil banget cuy. Gundam Build Diver kan logonya begini. Dia ada logo standnya gitu. Ini waktu itu udah gua review duluan nih standnya. Gundam H2 Magnum Kyoya Kujo's Mobile Suit. Di sini ada spesial apa ya? Spesial apa ini ya? Special warning atau announcement. Dia airingnya nih di 2018 TV Animation Gundam Build Diver tanggal 4 ya, tanggal 4 bulan 3 ya, apa tanggal 3 bulan 4 tuh. Oh iya nih tuh, April berarti 4 ya, iya, bulan 4 tanggal 3. Nah ya, jadi ini kayak pengumuman seriesnya tayang di TV kalau nggak salah sih ya tuh. Airing on April 3rd Tuesday tuh di TV Tokyo Networks ya kalau nggak salah gitu. Jadi ini spesial mobile suit yang dirilis spesial untuk menyambut seriesnya tayang di TV Tokyo Networks kalau nggak salah sih begitu ya. Kalau kalian tahu lebih lanjut maksud announcement-nya apa, boleh tulis di kolom komentar. Seperti ini bagian box art depannya. Ya overall sama seperti series Build Diver lainnya. Ada Gundam, dia lagi di arena bertarung gitu. Ini kalau nggak salah pertama kali muncul di OVA-nya ya, waktu dia ngelawan tim ini apa, Panzer ya, Panzer Fort ya kalau nggak salah nama timnya itu. Yang modifannya apa, si ketuanya itu modifan Grimory ya, Grimory dari series Reconquista ya. Jadi mereka waktu di episode OVA mereka bertarung gitu di arena ini nih, di arena mesin-mesin ini. Gua lupa nama arenanya apa, tapi pokoknya mereka yang pertama bertarung gitu. Ini dia box depannya. Bagian sampingnya seperti ini, dia ada si S Magnumnya lagi berpose. BTW gue beli ini karena dia termasuk lengkap ya. Jadi dia aksesorisnya banyak, terus dia juga dapat stand sekalian ini, dapat stand yang bening dia tuh. Ini dia mode actionnya, nih dia ada aksesorisnya apa aja, dapat tangan, dapat beam saber, dapat apa nih, si guru shield ya. Ini dia semacam shield apa namanya, shield kotak segitiga gitu, bisa buat menyerang juga. Terus dapat V-Funnel ya, V-Funnel tuh ini nih, aksesorisnya yang di pundak. Kalau di H2 yang normal atau yang lainnya dia nggak bisa digerakin, nggak bisa jadi funnel ya, cuman sayap aja gitu. Ini dia tadi gue bilang Phoenix mode, jadi dia mode pesawatnya begini. Sebenarnya gue agak kurang suka ya sama mode ininya, tapi karena Gundamnya bagus dan pilotnya gue suka, jadi gue beli gitu. Ditambah lagi ini series H ya, development dari series H gue juga suka. Series H nya meskipun baru nonton berapa ya, setengahnya mungkin ya, tapi nggak apa-apa, gue overall suka sama series H, jadi makanya gue beli variannya. Ini dia ada line up nya. Ini ada standnya, udah gua review sebelumnya. Di sini ada Grimory Red Beret, di sini ada si GM Beamaster, ya. Terus ada si Gundam OO Diver. Ini udah gua review juga sebelumnya. Tapi yang versi OO Diver S ya, yang dapat backpack tambahan, cuman yang OO Diver doang aja belum gua review. Tapi intinya sama sih, dia cuma dapat senjata doang, backpacknya nggak ada. Bagian sampingnya lagi seperti ini, dia tuh ada warningnya lagi nih, Bandai National Campaign ya. Berarti ini termasuk yang apa ya, termasuk rilisan spesial ya, karena dia rilis ada campaign Bandai di Indonesia tuh. Ini ada webnya, kalau kalian mau kunjungi aja tuh.
Terus bagian sampingnya lagi seperti ini, dia ada bagian depan, bagian belakang. Di sini ada profilnya sedikit. Ini harga aslinya 270. Udah jadul banget, makanya ini agak-agak buluk ya boxnya, sorry. Terus ada ini seriesnya, introducing SNI bla 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 bla, tulisan Jepang. Terus di sini ada ya masih sama seperti cover depannya, ada si H2-nya. Oke, gue rasa itu aja ya untuk box artnya. Sorry, section yang melihat box artnya lumayan lama karena ini box artnya agak beda ya, karena ada si announcement ini sama si announcement yang ini, si Bandai campaign ini. Ditambah lagi gue udah nge-review beberapa ini series ininya, standnya sama Dever OO gitu ya. Oke, lanjut, kita akan melihat manual booknya. Seperti biasa, gue ingetin sekali lagi, jangan lupa ya dibaca, ini penting, berisi semua info yang kita butuhkan dan semua part yang kita dapat, bla 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 bla. Intinya penting lah. Di sini dia dapat weaponnya tuh, jadi dia dapat rifle, beam saber sama si guru shield tadi namanya. Terus ini cara merangkainya, dia cara ngerubahnya ke mode Phoenix atau ke mode pesawatnya. Tuh, ini dapat stand nih, tadi gue bilang dapat stand. Ya begitu aja, gue rasa penting, jangan lupa dibaca. Ini dia developmentnya dari si series Edge ya, HG Edge normal. Jadi menurut gue unik aja sih kayak HG ini. Jujur sebenarnya gue belum nge-review yang ini ya. Gue dulu tuh kalau nggak salah udah nge-review yang HG Edge 2 ya, S2 yang double bullet. Jadi kurang lebih sama lah proporsi bodinya, sendinya dan aksesorisnya. Cuman ini dia lebih apa ya, lebih mengutamakan ini sih, mengutamakan, kalau nggak salah di seriesnya dia lebih mengutamakan kecepatan gitu. Jadi H2 ya, H2 normal dia lebih mengutamakan kecepatan karena dia mode pesawatnya aerodinamis banget gitu, lebih bagus lah daripada yang double bullet. Nanti kapan-kapan gua nge-review yang ini juga nih, si H2 ini. Jadi ada weaponnya, namanya tuh Hyper Dodge Rifle. Di sini ada mode pesawatnya, beam saber. Ini ada V-Funnel lah, namanya V-Funnel. Jadi kalau di ini dia cuma sayap doang, tapi kalau di versi ini dia jadi funnel gitu. Pokoknya semua Gundam yang ada funnel tuh OP dah gitu. Ya di series Build Diver ya, atau Build Fighter itu pasti kalau yang pakai funnel tuh OP gitu. Kalau di Build Fighter tuh ada transian ya, dia punya funnel tuh yang apa sih, tombak itu funnel, bisa muter-muter, bisa terbang-terbang, OP, jadi musuh tapi kalah sama tokoh utama. Ini juga pasti Kiryakujo dari awal gua nonton ya seriesnya sudah menduga pasti Arin juga kalah nanti sama si Riku. Apalagi si Riku itu karakternya ya terlalu shonen sekali ya, terlalu mudah gitu untuk mendapat kemenangan. Jadi kurang menarik aja sih. Malah gue lebih ini sih, lebih impress ke si Kiryakujo ya, karena menurut gue dia apa ya, menjadi seorang S player gitu, atau menjadi grup yang top tier bakalan susah sih perjalanannya. Dan yang awalnya dari lomba-lomba itu berubahlah menjadi series yang berfokus menyelamatkan entitas lain ya, atau makhluk digital ya, yang namanya kalau nggak salah apa ya, gue lupa namanya, Eldora ya, iya itu si Eldora atau itulah pokoknya. Ya intinya kalian nonton aja seriesnya, gue udah agak lupa gitu. Ini dia si Kiryakujo, ada profil pilotnya. Ini salah satu toko kesukaan gue nih, si Kiryakujo. Nah itu aja untuk manual booknya. Sorry banyak intervensi unek-unek gue emang suka banget sama si Kiryakujo, makanya gue beli. Sama kayak yang sebelumnya ya, sebelumnya gue nge-review si Lightning, gue juga suka sama desainnya dan karakternya si Kosaka Yuma ya. Jadi ya gitulah. Oke, kita akan mereview aksesorisnya dulu ya. Gue akan ngerubah dia ke kamera zoom. Oke. Yang pertama tadi udah gue bilang kita dapet sebentar. Oh, alhamdulillah. Sorry ya, gue habis makan jadi agak kenyang. Yang pertama kita mendapatkan stand ya. Ini jarang-jarang nih ada HG Gundam yang dapat stand sekalian. Itu dia, dapat stand, mantap. Ya, begini aja sebenarnya standar ya. Warna silver, kok silver sih? Warna putih bening ya. Bening, warna bening aja tuh. Begini. Pokoknya ini yang paling standar lah di Gundam lah.
apa aja ya yang dapat stand ya, gue lupa sih. Pokoknya si H2 ini, terus si apa lagi yang dapat stand ya, oh iya si Tri X Magnum ya, si versi upgrade-nya jadi dari ini, versi upgrade-nya dari H2 Magnum ya, dia juga dapat stand. Tapi seingat gue jarang-jarang sih ada yang dapat stand juga, jadi makanya gue beli si H2 Magnum ini karena aksesorisnya lengkap dan dapat stand sekalian tuh. 270.000 ya, agak lumayan tapi nggak apa-apa. Nih dapat stand. Oke, selanjutnya kita juga dapat si beam saber ya. Ini aksesoris umum atau general, semuanya pasti ada tuh. Beam saber ya, agak kotak bentuknya, outputnya merah ya, simple gini aja beam saber seperti pada umumnya. Nanti dia bisa ditempelin di rok belakang ya, sama seperti H2 ya. Oke, selanjutnya kita mendapatkan rifle ya. Ini rifle-nya juga di-combine jadi kepala pesawat atau kepala burung ya. Ini dia rifle gini. Dia overall berwarna abu-abu frame-nya, terus di sini dia berwarna ungu ya. Ungu di bagian armornya, ini ada sayapnya warna putih. Di sini ada part cantolan. Ini fungsinya apa? Yang buat belum tahu ya. Buat yang belum tahu, ini fungsinya untuk mengganjal si grip ini atau si pegangan ini nih. Jadi kita pasang di sini waktu dia di mode Gundam, jadi biar untuk menahan si ini nih, si tangannya ini di sini. Jadi dia nggak bakal kemana-mana atau nggak bakal copot tuh. Jadi dia ada semacam kunciannya gitu. Unik juga sih, tapi ya repot sebenarnya. Ini bisa kita tarik begitu. Di sini ada stiker, bagian bawahnya ada stiker juga tuh hijau. Overall gini aja simple. Rifle-nya mounted-nya agak panjang ke depan, dan hati-hati, ini pasti kalau nggak dijaga baik-baik bisa patah nih, petak gitu kalau ketindih atau kesenggol atau jatuh. Ya overall gini aja. Oh ya, ini bisa ditarik juga nih. Nah, ini dia bisa di extend jadi lebih panjang tuh gitu. Oke, gue rasa gitu aja. Untuknya akan jatuh, bakalan copot. Nah tuh gitu. Nah, bisa dimasukin juga ke dalam buat dipasang ke mode pesawat gitu. Oke, kita balikin lagi ke gitu ya, simple. Selanjutnya kita juga mendapatkan si Siguru Shield ya. Siguru Shield ya. Ini dia shieldnya, dia bakalan kita pasang ya. Kita pasang di bakalan kita pasang di tangan nanti, di tangan kanan ya. Iya, tangan kiri. Kita pasang di tangan kiri. Jadi ini bagian clearnya, overall ini frame-nya putih, di armor tengahnya ungu ya. Jadi ini bisa buat shield sekaligus pedang ya, atau pisau tuh. Set gitu buat motong musuh. Di sini ada konektornya. Di sini ada detail-detail sedikit tuh. Overall oke, gue suka. Jadi kita dapat sepasang ya nih shieldnya. Ya ini nggak ada konektornya nih. Gue juga nggak tahu ya kenapa nggak ada konektornya. Tapi nanti si shieldnya ini bakalan dipasang di atas ini nih, bakalan dipasang di atas ini, di atas ininya. Ini di bagian sini ada konektor, kita bisa pasang di sini. Mungkin kita dapat dua versi, yang satu ada konektornya, yang satunya enggak. Jadi kita bisa pakai yang enggak ada konektornya buat dipasang di mode pesawat gitu. Mungkin gitu kali ya. Dapat dua, Siguru Shield namanya. Oke, next. Kita dapat ini extended paha atau extended selangkangan ya. jadi ini sama seperti versi H2 sebelumnya ya, dia dapat extended buat ngerubah posisi pahanya jadi mode pesawat ya. Soalnya di mode pesawat pahanya agak bisa jauh gitu kan, agak melebar gitu pahanya itu. Jadi kita pakai ini nih, pakai extended ini buat dipakai di mode pesawat. Gitu aja, simple, nggak ada apa-apa lainnya. Kopongnya gede tuh, kopong jelas banget kopong. Terus selanjutnya kita dapat optional hand, cuma dapat dua ya, bukan sepasang. Ini tangan kiri, dia tangan terbuka, open hand, detailnya oke itu, jari-jarinya lentik ya, kayak open hand gitu. Terus satu lagi close hand ya, ini tangan mengepal atau menggenggam. Bukan, ini tangan mengkepal doang ya, bukan menggenggam ya. Soalnya menggenggamnya udah jadi satu nih sama body Gundamnya tuh. Dia nggak ada lubang, nggak ada apa-apa, cuman buat pose doang tuh. Jadi dapat tangan ini. Harusnya dapat dua sih ya, kiri kanannya, tapi cuma dapat satu begini. Ya sayang juga sih.
tuh, jadi dapat 2 optional hand. Terus yang tadi yang lebih uniknya lagi kita dapat si V-Funnel namanya. Ini kalau di S2 biasa dia cuma jadi sayap, tapi kalau di versi ini dia jadi semacam funnel. Alhamdulillah. Ini jadi kita dapat 2 pasang ya, atau 4 biji, kiri kanan 2. Nih dia begini, armornya orange lagi. Armor ungu. Di sini ada bagian clearnya, ini bagian pisaunya. Ini bisa kita putar ke belakang gini. Nah, jadi sayap panjang gitu. Ini buat dipasang di mode pesawat atau di mode burungnya nih. Jadi dia kayak pisau gitu. Ya, buat nyengket atau buat memotong musuh, set gitu. Dapat 4 biji atau 2 pasang tuh ya, nanti nempel di bagian pundak tuh. Oke, udah semua aksesorisnya. Terus kita akan lihat si bodinya dulu ya, si body si H2 Magnum. BTW ini koleksi lama ya, waktu gua belum terlalu jago merakit Gundam, jadi ada beberapa part yang banyak noob marknya atau beberapa part yang ada stress marknya gitu ya. Oke, ini dia overall body polish-nya begini, si H2 Magnum. Dia berwarna ungu dan putih ya, jadi ada 2 warna yang mendominasi gitu. Dan gue suka banget ada Gundam yang punya 2 warna balance gitu, antara ungu sama putihnya balance. Terus ada sedikit aksen kuning dan ada sedikit detail orange tuh di beberapa bagian Gundamnya tuh. Ini oke sih, pola warnanya gue suka. Overall begini tuh, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian depan. Kita lihat kepalanya dulu. Dia kepalanya seperti ini. Ini bagian frame dalamnya itu orange ya, kalau kalian lihat. Bagian dekat mata, nama dagu orange, mulutnya putih, terus stikernya berwarna hijau tuh. Ini tanduknya ungu. Di sini juga ada stiker lagi nih, warnanya ungu. Warnanya apa sih? Hijau ya. Tuh, kecil banget ya. Nih ada stiker kecil hijau. Overall faceplate depannya ungu, bagian sampingnya juga ungu, bagian belakangnya putih ya, sama ada spare partnya abu-abu nih. Jadi dia ngikutin frame yang S2 ya. Tuh. Kita bisa nengok kiri kanan, manggut, mantap. Jadi sendinya lumayan oke. Bagian bodinya seperti ini, overall ungu, terus ada stiker di tengah huruf A menandakan dia namanya H ya. Terus ini ada bagian kuning, kerahnya kuning. Terus apa lagi? BTW ini bagian perut dan torsonya nyatu ya. Jadi dia nggak bisa terlalu nunduk ke bawah gitu untuk di pose tuh, nggak bisa dia. Dia cuma bisa di kiri kanan doang. Oke, overall bagus. Terus waistnya ini ada bagian tengahnya ini orange. Ini ada detail kuningnya, rok depannya ungu. Ini udah gue potong nih, jadi dia bisa melangkah sendiri-sendiri gitu. Rok sampingnya seperti biasa, cuma bisa naik turun. Ini nggak bisa kita gerakin lagi tuh, nggak bisa naik turun doang. Di sini ada bagian sayap kecilnya, kita bisa putar ke depan tuh, buat diubah ke mode pesawat nantinya. Tuh, begitu. Bagian belakangnya seperti ini, ada spoiler, ciri khas Series H ya, Series H. Ada spoiler gitu, dia ada apa untuk balancing ya mungkin ya. Sini ada rok belakangnya, kita bisa naik turunin dikit. Tadi ada beam saber ya, kita bisa pasang dia di bagian dalam sini nih. Jadi di bagian dalam sini nih, di rok sini nih. Mana ya, kok nggak kelihatan? Nih di sini nih ada celah gitu kecil, kita bisa naruh sini. Nah tuh, mantap. Jadi ada fungsinya roknya itu, nggak cuma buat pajangan. Terus apa lagi, tangannya ini pundaknya putih, ini konektor funnelnya ungu, kita bisa naikin dia, puter-puter, kita bisa tentangkan dia, set, terus kita bisa tekuk. Sudah double joint, mantap. Overall armornya putih. Ini oh ya, ini si pundak atasnya bisa kita goyang-goyangin. Di sini ada part yang bisa kita geser juga, tapi gua masih nggak tahu ya fungsinya apa ini. Si part yang digeser-geser ini tuh, mungkin buat variasi aja kali. Pergelangannya warna ungu, tangannya warna putih nih, tutup tangannya gitu aja. Ini tangan menggenggamnya. Nah, udah jadi satu sama Gundam ini. Terus overall sama
bisa dinaikin, ditekuk, muter-muter. Hap, ya ini juga sama, bisa diputar-putar. Dan yap, begitu saja. Bagian kakinya kita bisa angkat dia, tuh lumayan tinggi. Jadi dia sepatunya tinggi juga ya tuh. Jadi mirip series Ibu ya gitu tuh. Just high heelsnya tinggi gitu. Terus bagian dengkulnya dia part armor dengkul yang ikut ke bagian paha ya, atau ke bagian paha ya, ke bagian paha atas tuh. Jadi dia bakalan muncul seperti ini atau mencuat seperti ini. Terus armor depannya putih, armor belakangnya ungu. Ini nggak bisa kita ini. Ya, nggak bisa kita apa-apain lagi. Ini kakinya bisa kita maju mundurin ke kiri kanan ke samping. Nih si ujung sepatunya bisa kita tekuk ke bawah tuh ya. Jadi dia kayak takar gitu, mungkin buat mencabik lawan. Ini ada tutup kakinya, bisa kita gerakin dikit. Oke, gue rasa gitu aja. Overall sama, ditekuk begini. Kita bisa naik turunin pelindung kakinya ke samping, depan belakang. Kita bisa putar-putar, sep gitu. Oke, gitu mantap. Terus tadi kita pasang dulu ya si funnelnya nih. Sengaja gue pisahin ya biar nggak ribet ngecek artikulasinya. Jadi si funnel ini cukup gede dan cukup ngalangin si pundaknya ya tuh. Jadi dia kalau dipasang tuh begini, agak mampang ya tuh, gitu agak agak menemukan tempat si funnelnya. Harusnya sih di bagian backpack ya, gue lebih suka sih, tapi karena dia basicnya Edge 2 jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin gitu. Si frame-nya harus ngikutin di pundak. Tuh dia jadinya begitu tuh sep. Nah, terus tadi ada level kita copot dulu. Nah, tuh kita pasang di tangan kiri ya, kanan ya. Pasang tangan kanan begini gitu. Tuh terus ada si guru shieldnya di tangan sini. Kita taruh dia nih, ada cantolan untuk bolongan tuh. Kita pasang dia di sini. Hop, iya, oke mantap. Dah kan, nabrak kan. Aduh, sayang banget. Iya. Pilot Elite ya, tapi artikulasi sulit. MS Elite tapi artikulasi sulit gitu ya. Terus kita juga dapat stand. Ini ada lubang di bawah, kita bisa colok dia begini. Nggak bisa nabrak, jadi di depan begini. Nah gitu. HG Edge 2 Magnum, warnanya ungu. Entah kenapa ya, kayaknya warna ungu tuh emang klopnya sama kuning ya. Gue sering banget ngeliat desain-desain Gundam atau beberapa tokusatsu ya, terutama Kamen Rider atau apa gitu. Dia tuh kalau nggak salah tuh warna ungu tuh emang lebih bagus di combine pakai warna kuning gitu. Jadi ungu kelopnya sama warna kuning. Oke, gue rasa itu aja ya tuh. Udah, pokoknya kalian tau lah kalau ada aksesoris yang begini-begini pasti ribet gitu loh. Tuh, pergerakannya jadi terhambat tuh, tapi ya pinter-pinter kalian aja lah ngepose-posenya tuh. Ini agak loose ya atau longgar, tapi nggak apa-apa. Karena gue suka pilotnya, jadi gue beli Gundamnya atau model kitnya. Tuh, set bisa di pose-pose gitu. Pokoknya dia bagusnya di pose terbang deh, jangan di pose-pose statik gitu ya, nanti bakalan bosen gitu. Gitu ya. Set. Nah, oke, mantap. Terus gimana kita mengubah dia ke mode burung? Oke, kita akan ubah dia ke mode burung atau ke mode pesawat ya. Ini semua kita copot. Ini si levelnya kita copot juga. Yang pertama, ini di manual book ada ya caranya, tapi lumayan panjang, jadi gue bakalan nunjukin pelan-pelan aja. Jadi yang pertama adalah kita harus narik dulu si torsonya ke atas. Jadi si torso ini bisa kita tarik ke atas, gitu. Nah ini sampai keangkat nih, sampai ada tuasnya gitu tuh, ada part tuasnya. Terus kita oper dia ke belakang, sama seperti versi H2 nya ya, cuman dia agak lebih ribet lagi. Nih ya, di sini ada bolongan nih atau konektor. Di sini juga ada konektor mencuat begitu, kita klopkan dia ke lubangnya. Tuh. Gitu.
Terus di sini kan dia turun ya, tuh kepala turun tuh. Kita masukin dia ke bawah, terus kita nundukin dia. Nah itu, oke, terus kita copot nih si pahanya nih. Ini pahanya kita copot dulu. Nah tuh nanti frame sambungannya begini nih. Kita bakal ganti sama yang gede tadi, sama yang ini. Terus selanjutnya si rok ini kita oper ke depan dia roknya. Kita naikin dulu, kita turunin atau naikin nih. Kita geser. Ini juga kita geser roknya gitu. Terus kita oper ke depan begini. Oke. Nah, begitu. Ini cepat lagi nggak apa-apa. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Terus si tangannya ini kita masukin ke dalam begini. Kita putar si vanilla ke atas, kita turunin ke bawah. Ini juga sama, kita putar vanilla ke atas, terus kita turunin ke bawah. Nah gitu. Nah kalau udah begini kita putar ke samping, atau diputar ke belakang ya. Terus si sayapnya kita lentangkan ke belakang nih. Tadi kan bisa dibuka nih. Itu nyangkut. Nih kita lurusin dulu tangannya. Ya, gitulah, agak pelan-pelan, gitu. Kita buka lagi, nah gitu ya, gampang ya. Terus kita pasang dulu, kita ganti si konektornya nih, sini ya nih. Copot dulu si konektor pahanya. Ini ya begini, kita pasang begini, nah terus. Nah kan begini ya tuh, jadi ada lekukannya begitu. Terus ini kakinya kita naikin ke atas, nah atau diputar ke belakang ya tuh, kita naikin begitu, kita naikin lagi, nah oke, ini kakinya udah bener nih begini. Nah begitu, terus kita pasang dia di posisi semula, yaitu di bagian waist bawah tuh, colok dia. Nah oke, nice. Ini kita harus samain dia nih, si lengannya ini kita samain ke sini nih, ke bagian cekungan ini. Nah pokoknya disejajarkan aja lah, disejajarkan ya. Yap, dan dia copot. Penggunaan transform memang ribet. Nah tuh kurang lebih begitu. Nah tuh, kalau udah begini udah enak nih. Nah kalau udah begini, kita akan pasang dia nih si levelnya. Kita lurusin ke depan, kita tutup. Nah tuh kita angkat si kepalanya ini, si penopangnya ini. Terus kita pasang si guru shieldnya yang nggak ada konektor di sini, di bagian atas. Ini nah gitu. Kalau udah, kita coblos di bagian depan sini, nih, di bagian bolongan ini, di bolongan dekat logo A. Kita copot. Nah dia gitu. Nah dia gitulah. Pokoknya ikutin aja di manual book ada. Hati-hati ya, biar nggak dapat yang cengklak atau patah. Nih, ini dia overall mode Phoenix-nya. Ini gue udah latihan beberapa kali ya buat ngerubah ini tuh. Jadi ini yang dipakai Kiryakujo nih untuk ngelawan apa ya? Pokoknya pas awal-awal deh. Dan dia menyamarkan ini menjadi Edge to Darkhound. Iya, begitu dia. Kok gitu ya? Dia nggak mau nunduk ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini dia. Mode Phoenix-nya bagus. Terus kita bisa juga pakai stand-nya. Stand-nya kita copot. Ujungnya kita ubah dia jadi ke atas begitu. Terus kita coblos deh di lubang yang belakang ini. Yang di lubang konektor pahanya tuh. Cot. Nah, oke. Yep, gitu dia. Jadi agak aneh sih kalau begini ya. Nah, tuh jadi mantap. Nah, jadi begitu tuh. Oke, sep. Wah, tembak. Oke. Oh ya, ini kan ada dua versi ya. Versi pertama yang ini, terus versi yang kedua yang silver ya, yang SV ya, yang dia warnanya agak abu-abu gitu.
dia dapat part kaki tambahan sama part booster ya. Jadi di belakang sini nih ada booster tambahan gitu. Jadi ada 2 booster gitu gede. Nanti kalau ada waktu bakalan gue review juga yang S2 SV ya. Ya, gue rasa itu aja ya. Tuh. Ya udah gue rubah ke mode Phoenix atau ke mode pesawatnya. Gue selalu bilang ke mode burung ya, karena emang rata-rata tuh mode pesawat di Gundam tuh mirip burung sih tuh. Kayaknya juga mirip burung sih. Meskipun basicnya dia ini ya, si H2 ya, tapi ya namanya aja Phoenix ya. Pasti kan burung gitu. Gitu. Tuh. Agak rapuh sebenarnya. Gue jarang beli Gundam terus gue posein ke mode pesawat atau mode burungnya gitu. Jadi gue selalu posekan dia ke mode ke mode Gundamnya aja. Gue tempelin dengan aksesorisnya. Oke, penilaian menurut gue dari palet warna atau combine warnanya gue suka. Ini oke banget sih. Ungu sama sedikit aksen warna ungu sama warna putih balance, sedikit aksen kuning dan orange. Ini oke banget, gue suka. Terus gimmicknya atau senjatanya oke. Ada rifle, ada beam saber, ada si funnel ini, ada si guru shieldnya, bisa kita main-mainin juga. Oke banget, gue suka. Terus dari artikulasinya, sebenarnya artikulasi bodinya bagus ya tadi. Kita lihat dia bisa banyak bergerak, dia basicnya H2 yang sendinya bagus juga. Tapi begitu dia udah pakai rifle atau si funnelnya nempel di pundak, dia bakalan susah buat gerak sih. Itu sih mungkin yang jadi minusnya. Jadi dia terlalu banyak terlalu banyak gimmick atau aksesoris, bikin pergerakannya jadi susah. Padahal basic pergerakannya bagus gitu. Warna oke, gimmick oke, pergerakan ya lumayan oke lah. Terus detail nggak terlalu banyak ya, karena basicnya emang dia H2, dia nggak perlu banyak detail. Jadi paling detail yang bagus di bagian chestnya doang, di bagian armor dadanya ada huruf A. Ini terus armor bodinya nggak monoton ya, nggak cuma kotak, tapi dia agak beda, agak diagonal gitu, agak spesial. Jadi nggak monoton, gue suka. Terus bagian ini bagian pundaknya ini nih paling tuh, yang ada detail-detail kecil-kecilnya. Overall nggak ada detail lain sih, paling di ujung rifle-nya itu pun stiker sama ini nih, tuh part-part garis-garis kecil ini. Kalau detail ya kurang lah ya, tapi nggak apa-apa. Warna bagus, gimmick bagus, artikulasi bagus, cuma detail yang kurang. Dan artikulasinya atau pergerakannya kurang banget karena terhalang oleh gimmicknya ini. Kalau nggak pakai funnelnya atau rifle-nya bisa lebih oke. Oke, segitu aja reviewnya untuk HGH2 Magnum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. See you in the next video. Dadah. Nanti kalau ada waktu ya, dan ada uang juga, gue bakalan review yang versi SV, H2 Magnum SV, dan development barunya si Tri H Magnum ya, yang dia bisa pakai kartu buat ngemanggil Gundam H, seri H yang gede banget tuh. Yang kalau kalian nonton di Build Diver Grace ya, yang di episode terakhir, Kyoyakujo pakai kartu, dia bisa summon HGS Titus gede banget dari langit. Wah, nonjok begitu. Oke, segitu aja reviewnya. Terima kasih.